Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan, baik jasmaniah maupun rohaniah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahda Zuliana Anggraini, peserta magang 1 di SMP Negeri 2 Kalidawir tahun 2021. Saya dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi akar persamaan kuadrat, metode rumus ABC, dan diskriminan. Baiklah adik-adik, sudah siap ya untuk menerima materi? Jika sudah siap, let's go! Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC secara tepat jika diberikan persamaan kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik dari penyelesaian persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya jika diberikan persamaan kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Materi yang pertama, akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian untuk mencari rumus ABC atau untuk mencari faktor menggunakan rumus ABC, rumusnya adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi, ini untuk mencari akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC ya adik-adik. Langsung kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan akar-akar dari X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0. Penyelesaian. Yang pertama, dari persamaan di atas, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 4. Jadi langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu A, B, dan C-nya dulu. A itu koefisien di depan X kuadrat, sedangkan B itu koefisien di depan X, dan C itu konstanta. Kalau sudah diketahui seperti ini, kita masukkan rumus. Rumus ABC X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kemudian kita masukkan X12, B-nya kita ganti dengan 5 plus minus akar B-nya kita ganti 5 dikurangi 4 tetap, A-nya kita ganti 1, C-nya kita ganti dengan 4 per 2 dikali 1 karena A-nya 1. Kemudian X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar 25 dikurangi 16 per 2. X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar 9. Akar 9 ini akar 25 dikurangi 16 per 2. Kemudian, X12 sama dengan negatif 5 plus minus 3 per 2. Akar 9 kan 3 ya adik-adik. Kemudian, kita tentukan X1 dan X2-nya. X1 negatif 5 plus 3 per 2 sama dengan negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Kemudian yang X2 negatif 5 dikurangi 3 per 2 sama dengan
negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4. Jadi akar dari x kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0 adalah negatif 1 atau negatif 4. Contoh soal yang kedua. Tentukan akar-akar dari x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0. Penyelesaian. Untuk langkah yang pertama, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya dulu ya adik-adik. Dari persamaan di atas diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 4. Langkah selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus ABC. X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. X12 sama dengan negatif 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4, A-nya tadi 1 dikali dengan C-nya tadi 4 per 2 dikali A-nya 1. Kemudian X12 sama dengan negatif 4 plus minus akar 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4 dikali 1 dikali 4 sama dengan 16 per 2. Kemudian X12 sama dengan negatif 4 per 2. Kenapa plus minusnya hilang? Karena kan akar 16 dikurangi 16 sama dengan akar 0. Jadi X1 sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2, dan X2-nya juga sama, yaitu negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Jadi, akar-akar dari x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0 adalah negatif 2. X1 dan X2 sama ya, negatif 2. Contoh soal yang ketiga. Tentukan akar-akar dari x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0. Penyelesaian. Dari persamaan di atas diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Langkah selanjutnya, kita tentukan rumus ABC-nya. Rumus ABC X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita masukkan angka-angkanya. X12 sama dengan negatif 1 plus minus akar B-nya tadi 1, jadi 1 kuadrat dikurangi 4, A-nya tadi 1, C-nya tadi 1, jadi 4 dikali 1 dikali 1 per 2 dikali A, A-nya tadi kan 1. Kemudian X12 sama dengan negatif 1 plus minus akar 1 dikurangi 4, karena negatif 4 dikali 1 dikali 1 hasilnya negatif 4 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian X12 sama dengan negatif 1 plus minus akar 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian kita tentukan X1-nya sama dengan negatif 1 plus akar negatif 3 per 2. Dan X2-nya negatif 1 minus akar negatif 3 per 2. Di sini hanya cukup penyelesaiannya sampai di sini saja. Kenapa? Karena akarnya ini imajiner atau akar yang tidak real, jadi tidak bisa diakar. Maka hasilnya dibiarkan seperti ini saja ya adik-adik. Jadi, akar-akar dari x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan negatif 1 plus akar negatif 3 plus per 2, dan x2
sama dengan negatif 1 minus akar negatif 3 per 2. Selanjutnya adalah diskriminan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx per c sama dengan 0. Untuk mencari rumus diskriminan adalah d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac. Nah, di sini ada hukum tentang diskriminan. Yang pertama, jika nilai d lebih besar dari 0, maka akar-akarnya ada 2 dan berbeda. Yang kedua, jika nilai d sama dengan 0, maka akar-akarnya ada 2 dan sama. Dan yang ketiga, jika nilai d kurang dari 0, maka akar-akarnya imajiner atau tidak ada akar real. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal ya adik-adik. Contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan 0. Kita cari diskriminannya. Untuk mencari diskriminan, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya dulu. Sama seperti langkah menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, A-nya berapa? A-nya adalah koefisien di depan x kuadrat, berarti A-nya 1. Kemudian B adalah koefisien di depan x, berarti B-nya sama dengan 5. Dan C konstanta yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri, di sini konstanta sama dengan 1. Kemudian kita masukkan rumus diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan kita masukkan B kuadrat, B-nya tadi 5, berarti 5 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya 1, C-nya 1. Kemudian D sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 4 dikali 1 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian D sama dengan 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Jadi, D21 ini kan lebih besar daripada 0. Maka dapat ditulis D lebih besar dari 0 dan persamaan x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan 0 itu memiliki dua akar yang berbeda. Selanjutnya contoh soal yang kedua. X kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0. Kita tentukan dulu. A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 4. Kita masukkan rumus. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan angkanya. D sama dengan 4 kuadrat min 4 dikali A-nya 1, C-nya 4. Kemudian D sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4 kali 1 dikali 4 sama dengan 16. Hasilnya D sama dengan 0. Jadi D-nya sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0 memiliki dua akar yang sama. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. X kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0. Kita cari dulu. A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 1. Kita masukkan rumus. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kita masukkan angka-angkanya. D sama dengan 1 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 1. Kita hitung. D sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 4 dikali 1 dikali 1 sama dengan 4.
Jadi D sama dengan negatif 3. Karena D kurang dari 0, D-nya kan negatif 3. Negatif 3 itu kurang dari 0. Jadi D-nya itu kurang dari 0. Maka persamaan kuadrat X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Itu akar-akarnya imajiner atau tidak ada akar real. Nah, untuk membuktikan apakah benar persamaan 1, 2, ketiga ini memiliki dua akar yang berbeda, memiliki dua akar yang sama, atau akar-akarnya imajiner, ini tugas kalian ya adik-adik. Silakan dibuktikan persamaan-persamaan ini, cari akar-akarnya. Apakah benar pernyataan yang ada di slide PPT saya? Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.